Nah, anyway Bang Aduh. Kinahar, malam hari ini kita bakalan ngobrol tentang sadar diri nih di Ya, Sharing ya, Time ya, ya. ya, ya. Jadi aku juga pengen tahu dulu nih sebenarnya sadar diri itu apa sih Bang Kinahar ya? Karena emang banyak sekali pengertian-pengertian yang sebenarnya sih semuanya itu bisa kita ambil untuk sadar diri. Tapi Hmm. malam hari ini spesial, kita bakalan ngobrol sahabat kreatif. Jadi kalau kamu ada pertanyaan terkait dengan sadar diri, terkait dengan insecure, siapa tahu aja nih sahabat kreatif ya, boleh langsung tanya di 0618463132 untuk via phone, WhatsApp dan juga SMS di 0811615924 atau dari Instagram Nipro 2 di @pro2mdn. Gimana Bang Kinahar untuk Oke. sadar diri nih? Jadi saya mau memastikan dulu apa yang ada di kepala. Jadi saya mau nanya nih sama Mas Argun ya, sama Bang Argun ya. Bang Argun, jadi anggap gini Bang Argun ya, adalah orang kawan abang gitu ya Bang. Dia ini memang udah nggak punya apa-apa lah, anggaplah gitu ya. Numpang sama abang nih. Gitu. Pertama, abang bolehkan lah dia numpang. Yap. Karena memang abang juga berada gitu ya. Ya abang bolehkan dia numpang sama abang. Pertanyaanku pertama, apa yang abang harapkan dari dia? Kalau aku sih dalam posisi seperti itu yang aku harapin dari dia, ya bumi ini terus berputar. Jadi kalau misalnya dia sukses, dia nggak akan lupain aku gitu sih. Itu udah jangka panjang tuh. Maksudku kalau dalam jangka pendek ya, selama dia numpang sama abang itu, yang abang harapkan apa? Dia nggak nyeritain aku sama yang lain. Dia nggak nyeritain keburukan aku gitu. Terus apa lagi? Terus apa ya? Abang maunya dia kayak mana gitu ya? Iya benar. Kayak mana? Aku maunya dia itu kalau misalnya dia numpang nih di rumah ya kan. Nah aku maunya dia itu perhatian dengan kondisi rumah satu. Oke. Pekerjaan rumah pokoknya dia ikut ngebantu. Terus juga bangun tidurnya nggak lama. Oke. Terus juga pokoknya selalu inisiatif lah gitu Bang. Untuk semua kegiatan rumah gitu. Itu yang paling penting sih. Ya itu kayaknya standar lah ya. Misalnya kayak bersihkan rumah lah kau kan gitu Iya ya. benar. Kalau kau makan ya kau cuci lah piring itu kan kau udah tinggal makan ini kan gitu. Bener. Gitu. Habis itu masa nyapu rumah pun kau nggak mau. Nggak usah lah kau cucikan bajuku, tapi paling tidak bajumu janganlah berendam dengan deterjen itu lama-lama kali kan gitu lah ya. Nah, oke, itu sepakat lah kita untuk sampai di situ. Terus mau kutanya lagi, kira-kira itu abang lebih cenderung ke yang mana? Abang ngasih tahu semua yang abang bilang tadi soal jagalah kebersihan, pulang kok jangan malam misalnya gitu ya. Atau abang berharap dia yang nanya sama abang? Aku sih orangnya nggak enakan Bang. Jadi kalau bisa dia nanya. Dia nanya sama aku gitu. Ya kalau enggak ya pelan-pelan lah nanti kita ngasih tahu ya gitulah ya. Bener. Gitu kan. Oke. Nah sekarang tuh seumpama gitu ya, dia nggak ngelakukan itu dan abang sudah ngasih tahu nih, gitulah. Kalau dia nggak tahu kan batal nih hukum gitu ya. Jadi anggap nih udah abang kasih tahu bahwa kau pagi bangun subuh bangunlah, habis itu kau nyapu lah. Ini udah abang kasih tahu nih, singkat cerita abang kasih tahu. Tapi tak dilakukannya gitu. Itu macam mana? Kalau aku sih langsung to the point aja. Pertama tuh penilaian abang sama dia itu satu. Baru yang kedua, apa yang abang lakukan ke dia? Itu dia. Kalau penilaian aku sih pertama itu buruk ya. Buruk, terus aku kayaknya aduh nggak bisa lah anak ini lama-lama di sini gitu. Terus untuk yang kedua yang akan aku lakukan ya udah dengan hati yang besar aku juga harus nyuruh dia ciao gitu. Ya, jadi memang karena udah kesel. Maksudku dari cerita kita tadi itu ya, yang kalau dibilang sadar diri, pendekatan kita sadar dirinya model kayak yang kita bahas barusan ini gitu. Jadi ya sadarlah gitu, bahwa kau tuh sebenarnya nggak punya apa-apa gitu loh. Kau udah numpang gitu ya, ini mohon izin ya agak kasar sedikit. Kau nggak punya apa-apa, kau numpang, terus masa kau nggak mau sih ngelakukan yang sedikit ini aja gitu. Aku nggak mintanya banyak-banyak, kau nggak harus juga bayar listrik patungan gitu, enggak gitu ya. Cuman aku minta jaga kebersihan, bangun pagi, pulang jangan malam, terus cuci baju, cuman yang gitu-gitu aja gitu. Dan itu kan kalau kita lihat hubungannya, nggak ada juga hubungannya ke abang ya. Rata-rata memang aku rasa dari kutanya ke beberapa orang, permintaan mereka tuh lebih ke yang nggak ada sebenarnya hubungannya sama kita yang punya rumah. Sebenarnya untuk diri dia sendirinya tuh kan, kayak nyuci baju lah kau. Bener. Itu nggak ada, maksudnya untungnya sama abang nggak ada gitu maksudnya. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Nyapu lah kau bersihkanlah kamarmu. Itu sebenarnya semuanya untuk dia gitu. Nggak ada loh untungnya sama kita tuh nggak ada gitu. Bahkan jadi yang namanya sadar diri, keuntungan untuk dirinya saja dia nggak pedulikan gitu.
Gawat tuh. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang dalam realita kehidupan bagaimana nih gitu ya. Ini banyak nih yang mau ku sentuh nih. Kita mulai dari nyentuh yang pekerjaan lah gitu. Oke. Betapa banyaknya orang yang kerja baik itu di perusahaan ataupun di UMKM gitu kan. Tapi yang jadi sisi pekerjanya ya, yang dia ngeluh gitu dengan bosnya, dengan pekerjaannya, dengan tempat dia kerja. Sebelumnya aku mau nanya sama Bang, kira-kira ya Bang gitu, lebih banyak, tapi kalau lebih banyak ini memang relatif lah ya. Tapi maksudku ada nggak orang yang memang dia tuh yang ngeluh begitu gitu, ada nggak? Ada Bang, banyak tuh. Di sini pun banyak. Jadi ngeluh dia banyak sih tentang pekerjaannya. Jadi kayak nggak sesuai aja apa yang dikerjakannya sama apa yang dia dapat gitu. Itu udah banyak sih yang masuk curhatan-curhatan, nggak hanya teman-teman sekitar, tapi sahabat kreatif juga sering tuh curhat. Sering. Yang model-modelnya begitu gitu kan. Nah, yang itu menurutku, ayo sadar diri kita gitu. Ini berawal dari, ya kebetulan kakakku kerja, dia jadi kepala juga tuh di satu rumah sakit gitu kan. Jadi dia punya anggota. Habis itu dia cerita tuh sama aku, kalau anggotanya disuruh lembur saya. Kebetulan karena satu dan lain hal, mungkin keadaan ekonominya saat itu sedang tidak baik perusahaan itu, jadinya meminta kepada tim untuk lembur. Cuman lembur kali ini tidak dibayar gitu. Terus kawan-kawan ini ada anggota-anggota kakak ini, dia bilang, kalau gitu aku nggak mau lembur gitu. Jadi kakakku nanya, kayak mana lah ini sama anggotaku ini gitu. Oke lah, di luar dari mereka itu nggak mau gitu ya. Sekarang tuh aku mau ngobrol lah dulu sama kakak. Dan ini sekarang aku mau ngobrol dulu sama abang gitu ya. Modelnya gini Bang pertanyaannya. Kira-kira tuh kawan-kawan kita yang ngeluh dengan kerjaannya itu gitu. Mereka udah kerja lama atau kerja sebentar tuh biasa? Kalau biasanya itu baru sebentar sih Bang. Ada nggak orang yang kerja lama pun juga begitu? Ada juga. Lebih banyak yang mana? Yang baru kerja 2 bulan atau yang udah kerja 2 tahun mereka ngeluh? Itu lebih banyak yang mana biasanya? Kalau aku sih lebih banyak yang baru sih Bang. Kalau soal yang baru. Kalau di sini mungkin kita agak beda. Memang kalau di tempatku, maksudnya yang aku survei gitu ya, 60-40 sih sebenarnya, nggak jauh-jauh kali bedanya gitu ya. Tapi memang yang udah agak-agak separuh lama, itu tuh memang lebih banyak juga ngeluhnya gitu. Ini aku udah banyak, udah lama kerja di sini, masih diginikan, yang model-model gitulah gitu kan. Ada lah model gitu. Yang baru nih relatif lebih tidak begitu karena mereka masih baru. Jadi yang ya udahlah mungkin memang beginilah ini, kepalanya masih yang model begitu gitu kan. Tapi pas yang udah 1 tahun, jalan 2 tahun gitu, serasa yang udah memberikan banyak. Jadinya waktu diminta untuk lembur yang begitu nggak mau. Terus kita tanya sama mereka tuh gini, udah berapa lama gue kerja? Oke, ada yang jawabnya 1 tahun gitu, ada yang jawabnya 2 tahun, 9 bulan gitu. Oke, selama 9 bulan dan 1 tahun nih, kau terbantu nggak dengan apa yang kau terima di perusahaan ini gitu? Ya, jawabannya terbantu dong, kan gitu ya. Karena logika sederhana aja, kalau nggak terbantu ya udah cabut deh sejak lama kan gitu kan. Jadi kalau dia bilang aku nggak terbantu sebenarnya gitu, alah itu udah bohong. Bullshit dia. Itu nggak mungkin, karena kalau memang nggak terbantu ya udah cabut lah. Itu udah standar manusia itu gitu. Dia pasti bisa mempertahankan dirinya. Kalau udah nggak cukupnya sebenarnya pasti cabut. Ini kan karena cukup. Jadinya masih itu, karena dia cukup, dalam bahasa lain kan terbantu berarti hidup dia beberapa waktu ini gitu loh. Masa diminta untuk sedikit saja, 1 hari atau 2 hari saja untuk lembur, kok malah perhitungan gitu. Terus masa dikasih kerjaan yang, padahal kerjaan yang dikasihkan ke kita itu kan sama kayak yang kawan abang yang numpang tadi, itu sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Nggak, maksudnya tentu berhubungan dengan perusahaan. Sama lah kayak tadi itu ya, kalau rumah itu jadi kotor nggak disapunya, ya memang berefek ke rumah abang gitu kan. Tapi kalau dilihatnya begitu, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain kan sebenarnya juga kerjaan kau itu pakaian kau gitu loh. Jadi berhubungan dan tak berhubungan sebenarnya dengan perusahaan itu sendiri. Sama kayak kawan-kawan yang kerja. Kalau kita lihat-lihat itu kan sebenarnya memang untuk dianya itu yang dia buat itu gitulah. Apapun yang dia kerjakan dimanapun lininya, ya itu kan sebenarnya untuk dirimu gitu. Kenapa aku bilang untuk dirimu? Karena kalau kau nggak ngerjakan itu atau kalau kau nggak ada di posisi itu gitu, nanti tetap akan digantikan oleh orang lain juga dan perusahaan itu tetap jalan gitulah.
Jadi bukan berarti yang perusahaan ini langsung tutup kalau dia nggak ngerjakan itu. Enggak. Kau akan diganti dengan yang lain. Itu artinya kerjaan itu sebenarnya untukmu. Maksudnya membantu dirimu gitu. Jadi masa untuk yang membantu dirimu saja kau keluhkan gitu. Ini kan kayak kawan abang yang datang nggak punya apa-apa, abang kasih dia makan, terus abang suruh dia nyuci baju dia gitu loh bang. Terus dia ngeluh gitu sama abang, ini ngapain pula disuruh-suruhnya aku nyuci baju lo, kan bingung kita nengoknya. Kau sadar diri lah gitu. Jadi bagi siapapun maksudku yang mendengar ini, ketika mulai mengeluh dan segala macam, ayo sadar diri dong gitu. Bahwa kita sudah dibantu di perusahaan ini, di tempat kerjaan kita ini gitu. Setuju atau tidak, kita sudah dibantu gitu. Dan yang kita lakukan lagi-lagi itu tidak untuk perusahaan itu untuk kita. Dalam bahasa lain yang kayak mana? Kalau nggak kita kerjakan itu, ya perusahaan akan tetap jalan. Dia dengan catatan dia akan mencari orang lain gitu. Ya itu artinya ada atau tidak ada kita di situ sebenarnya nggak guna gitulah. Cuman kebetulan karena kita ada di situ, jadinya kita dong yang ngerjakan. Ya itu artinya kerjaan itu memang untukmu sebenarnya gitu, untuk dirimu sendiri. Kan nggak mungkin juga dong datang digaji, kan itu nggak logik lah. Ya harus ada lah yang kau buat gitu loh. Nah perkara yang kita buat ini kadang mungkin sulit atau mungkin mudah. Ya begitulah. Nggak ada semua yang mudah-mudah aja gitu. Bahkan kalau kita main game gitu ya udah tahu kita clue-cluenya, ada apa sih, ada cracknya, ada chipnya yang model gitu kan. Yang nggak enak main itu gitu. Yang memang yang enak main itu yang kita penasaran, yang kita nggak tahu kan, yang sulit. Nah yang itu tuh baru seru tuh, ada tantangannya gitu. Nah lucunya memang cara berpikir manusia, entah kenapa ketika main game mereka lebih senang yang punya tantangan gitu. Tapi ketika dalam kehidupan mereka mau yang mudah gitu. Ini enggak logik gitu. Bener. Ya, kenapa kita waktu main game tuh kita suka yang begitu, apalagi laki-laki gitu ya. Laki-laki tuh kalau ini nggak tahu ya, tapi karena mayoritas kurasa begitu, ya mungkin aku nggak bilang semua lah, mayoritas ya. Mereka tuh lebih senang tuh sebenarnya waktu ngejar ceweknya gitu. Tapi waktu udah dapet cewek tuh, ya udah gitu kan bang. Maksudnya biasa aja terus kita naluri laki-laki kita tuh terus kayak nengok cewek lain gitu. Gitu. Agak ngelirik-lirik dikit deh. Iya, tapi waktu kita lagi proses ngejar si A gitu ya. Bener. Itu ada cantik yang lain tuh memang tak terlirik kita, betul. Tak tertengok itu gitu. Tapi waktu si A tuh udah dapat, ya udah dia kayak naluri aja itu. Bahwa apalagi yang namanya laki-laki memang senang dengan tantangan gitu. Jadi sulitnya itu penolakannya cewek itu, ngambeknya itu tuh yang kita senang. Tapi kalau dia udah mau aja, kita ganti yang lain tuh gitu. Oke lah, yang mau kita sampaikan, balik lagi kita ke poin kita soal sadar diri. Jadi memang banyak sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita, dan kita ini nggak punya apa-apa gitu. Kita banyak terbantukan ini, terutama untuk yang jadi pekerja-pekerja itulah gitu ya, di perusahaan atau dimanapun lah, di dunia usaha manapun. Sadarilah bahwa sebenarnya kita dibantu loh oleh perusahaan itu gitu. Jadi nggak usah teriak, nggak usah ngeluh-ngeluh, nggak usah yang banyak komplain gitu. Udah kau buat aja gitu. Karena kalau kau ngeluh, kalau kau komplain, kau tuh kayak cerita kami di awal tadi. Orang yang nggak punya apa-apa, terus banyak mintanya gitu kan, nggak mau ngikuti peraturan, itu namanya nggak sadar diri itu. Kalau abang tadi bilang, ya udah dikeluarkan aja gitu. Benar, suruh cabut aja. Karena memang kita akan begitu bang. Itu sama yang ngeluh itu ya. Kalau kita tanya sama mereka, kalau kau yang jadi pimpinan perusahaan ini, kau yang jadi pemilik usaha ini, ketika ada anggotamu yang seperti kau ini gitu, kau apain dia? Ini jawabannya dipecat nih itu gitu. Tapi entah kenapa ya itu ya, cara berpikirnya memang nggak mau menjadi cara berpikir pemilik gitu. Benar. Jadi kalau langsung kesimpulan akhir, oke lah, biar aku sadar diri ini bagaimana caranya, jadilah milikilah cara berpikir pemilik. Itu kawan abang tadi tuh, dia akan melakukan itu semua seumpama dia pakai cara berpikirnya abang selaku yang punya rumah. Baik. Ya dia akan dia nanti akan nyapu dengan sendiri, ya sadar lah kita ini numpang. Dari sisi kerjaan. Kalau dari sisi kehidupan yang luas ya Tuhan sama kita itu dia nggak minta banyak loh gitu. Kita ini kan kayak orang yang numpang tadi itu kan di bumi ini gitu kan. Benar. Ya Tuhan cuma minta beberapa hal yang itu sebenarnya untuk kita juga.
Disuruhnya kita jangan mencuri, disuruhnya kita jangan bergaduh. Sebenarnya nggak ada itu. Kita lakukan itu nggak membuat Tuhan itu makin besar gitu, enggak gitu loh. Enggak, itu memang ya memang untuk kita juga gitu. Jadi buatlah gitu, jangan lagi bandal gitu loh maksudnya. Oke. Nah, gitu aja lah dulu Bang. Oke, baik ya Bang Ginahar. Untuk pertama ini udah lengkap sekali tentang pekerjaan. Tadi udah dijelasin juga mengenai sadar diri ya. Emang sih apa yang dibilang Bang Ginahar itu emang benar-benar terjadi. Pasti sahabat kreatif juga pernah ngerasain apa yang dibilang Bang Ginahar untuk penjelasan kita mengenai sadar diri tadi sahabat kreatif. Nanti kita bakalan lanjut lagi nih sahabat kreatif ya untuk ngomongin tentang sadar diri lagi, gimana caranya sahabat kreatif biar bisa yang namanya sadar diri juga. Nanti pokoknya lah kita bakalan bahas mengenai tips-tips juga nih sahabat kreatif. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung di sharing time malam hari ini langsung aja kamu join di 0811615924 dari WhatsApp dan juga SMS. Dari Instagramnya juga bisa di @pro2mdn. Oke, jangan kemana-mana, kita bakalan break dulu sahabat kreatif biar makin asik nih sharing time bareng dengan Bang Ginahar. Sahabat kreatif masih di sharing time malam hari ini, kita masih ngobrol sahabat kreatif ya bersama dengan Bang Ginahar dan kita masih ngobrolin soal sadar diri nih sahabat kreatif. Nah, ada Okai yang barusan aja kamu dengerin dengan lupa nama ingat rasa sahabat kreatif. Halo Bang Ginahar, mau cerita? Siap, masih Bang. Oke, nah kita lanjutin lagi Bang untuk ngobrol kita di sharing time malam hari ini. Tadi Bang Ginahar udah ngejelasin nih tentang apa sih itu sebenarnya sadar diri ya. Untuk diambil langsung contohnya mengenai pengalaman-pengalaman yang emang benar-benar banyak sekali sahabat kreatif yang ngalamin pengalaman yang sama nih soal sadar diri. Tapi Bang Ginahar, aku mikirnya gini ya, ada kalanya Bang Ginahar ya soal sadar diri ini sebenarnya terhubung nggak sih sama ini kita ngobrolin yang pekerjaan tadi ya Bang Ginahar ya. Ada banyak nih yang beredar motivasi dari media sosial nih ya. Banyak aku nggak sebut namanya sih. Pokoknya ada yang tersebar di media sosial itu terkait dengan pekerjaan. Jadi dia itu pernah berkata kalau misalnya kamu kerja harus sesuai dengan kerjaan kamu. Misalnya disuruh ini, disuruh itu, tahan dulu, harus sesuai dengan pekerjaan kamu. Nah, kalau misalnya kamu disuruh lembur, tapi nggak ada benefitnya, nggak usah, segera cabut. Nah, gitu banyak sekali motivasi yang sebenarnya ngarahnya ke situ tuh Bang Ginahar. Nah, ada nggak sih efeknya itu Bang Ginahar ya, dari perkataan motivator berimbas terganggunya kesadaran diri kita Bang. Padahal loyalitas itu emang benar-benar diperlukan Bang Ginahar ya nggak? Iya gini ya Bang. Terkait sama itu tuh aku mau nyentuhnya gini dulu. Suatu ketika aku ada pernah dengar ulama dia bilang gini. Tapi aku izin pakai istilah Al-Qur'an ya Bang, karena kebetulan aku dengarnya itu ustadz gitu lah. Jadi dia bilang gini bahwa Al-Qur'an itu katanya itu sebenarnya kan diturunkan itu untuk ditadaburkan dalam pengertian direnungkan katanya. Jadi yang namanya direnungkan tuh kita tuh memang punya kemampuan untuk merenungkan itu tanpa harus mengetahui ilmu Arab kayak ilmu balago, ilmu yang gitu-gitu tanpa harus memahami itu. Merenungkan saja udah cukup. Kita tuh mampu gitulah kata dia. Jangan terlalu ngikutin apa yang dibilang ustadz gitu. Boleh dengar ustadz, tapi jangan lupakan untuk merenungkannya secara pribadi gitu. Karena banyak ustadz-ustadznya yang jadi makelar katanya. Jadi yang disampaikan itu ya ayat yang memang diinginkan oleh pasar kan, tanpa memikirkan bahwa ini benar yang penting aku laku. Itu banyak juga ustadz yang modelnya begitu katanya gitu. Nah, terkait dengan motivator yang Abang sampaikan itu, benarkah yang dia sampaikan? Ya tentu itu mungkin dari pengalamannya gitu ya. Jadi benar. Tapi maksudnya ukuran kita benarnya kita ini tentu jangan ukurannya logika, ukurannya itu ya ukuran kitab suci kita masing-masing gitu. Terus kalau ditanya kenapa harus kitab suci, ya udahlah ini udah sering kita bahas. Mau nggak mau karena memang yang punya bumi ini Tuhan kasihkan manual book namanya kitab suci kan gitu nih. Jadi biar kita nggak salah dalam mengoperasikan kehidupan kita di dunia ini, maka bacalah manual booknya. Kebenaran itu ukurannya manual booknya. Menurut manual book, apakah yang namanya rahmatan lil alamin itu begitu? Itu aja pertanyaannya. Ini mungkin untuk yang muslim gitu ya. Kalau memang yang muslim itu diperintahkan Tuhan yang untuk menjadi rahmatan lil alamin, apakah rahmatan lil alamin itu bekerja yang setugasnya kita saja gitu? Apakah itu dikatakan rahmatan lil alamin gitu? Ya tinggal dijawab aja kalau memang perenungan kita rasa iya,
ya udah go ahead gitu. Tapi kalau kita rasa tidak, ya jangan mau ngikutin motivator itu gitu. Terus yang lain kita ngelihat ya. Ini ada di RRI pernah ngobrol sama abang apa gitu lupa ya. Dan guruku juga baru-baru ini menguatkan hal yang demikian, bahwa di mana-mana yang namanya pemula itu mereka tuh selalu berbuat lebih daripada yang pada umumnya gitu. Yap. Apa ya contohnya tuh kayak nggak ada orang kaya kata beliau ya. Kalau kita ceritakan tentang kekayaan, nggak ada orang kaya yang berbuatnya itu cuman ke ini dia saja, se SOP dia saja tuh nggak ada gitu. Iya, benar. Bahkan kalau contoh manusia yang pernah ku tahu biografinya namanya Mendiang Hotman Z Arifin. Beliau ini yang terakhir itu jadi presidennya di Citibank. Berawal dari office boy. Yang kerjaan office boy ini standar cuma nyiapkan minum sama nyapu. Setelah itu nggak ada lagi kan. Paling tinggal 3 jam lagi kalau kotor sapu balik. Yang gitu-gitulah. Kan gitu-gitu aja gitu ya. Atau nanti pas pulang ya nyuci piring. Yang gitu aja tuh. Tapi yang beliau ini lakukan tidak. Ketika beliau ini sudah selesai melakukan bersih-bersihnya itu gitu. Terus yang beliau lakukan membantu tukang fotokopi. Oh, oke. Nah, singkat cerita tukang fotokopi ini sakit, nggak ada yang bisa mengoperasikannya. Jadinya dia yang mengoperasikan itu kan. Oh. Nah, jadinya dia jadi tukang fotokopi itu, naik jabatannya. Sudah selesai dia jadi tukang fotokopi, apa yang dia lakukan? Ya dia juga tidak sekedar fotokopi aja gitu. Tapi kalau ceritanya tuh, setiap dia ngantarkan hasil fotokopiannya ke kantor-kantor di Citibank itu gitu, selalu dia bertanya, ada yang bisa aku bantu? Ada yang bisa aku bantu? Ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu-gitu. Dan sering kali orang bilang, udahlah kok nggak ngerti apa-apa, nggak usah lah gitu-gitu tuh. Sampai satu ketika di bank itu lembur, dia cerita, terus bosnya itu dia sama, ketika dia ngantarkan ini fotokopiannya ada yang bisa saya bantu pak gitu. Terus si bos ini bilang, pandai nggak main komputer gitu. Terus jawaban dia, ya sekarang ini saya nggak pandai, tapi saya bisa belajar pak, kalau bapak mau ngajarkan saya, kurang lebih gitulah. Habis itu diajarin. Singkat cerita yang itu, naik dia jadi presiden. Seumpama dia ngikutin apa yang dibilang motivator yang abang sampaikan tadi gitu. Kayaknya nggak mungkin itu. Mendiang Hotman Z Arifin itu menjadi presiden. Nggak mungkin. Jadi memang ya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita gitu ya, nggak ada loh yang bisa besar hanya melakukan jobnya saja itu nggak ada. Bahkan ada istilah guru tuh gini, kalau kau mau jadi pimpinan, kau selesaikan tugasmu lalu kau kerjakan separuh tugas pimpinanmu, maka alam akan mengangkat kau jadi pimpinan. Jadi cara cepat untuk jadi pimpinan tuh gitu. Kalau kita cuma menyelesaikan job kita aja ya udah nggak ada berkembangnya gitu. Benar sekali. Aku sepakat. Cara yang paling gampang itu ya kalau mau jadi pimpinan lah, selesaikan kerjaanmu itu yang paling utama dong gitu. Selesaikan kerjaanmu lalu selesaikan paling tidak separuh kerjaan pimpinanmu. Bantu kawan-kawanmu yang lain gitu. Karena sumber rezeki itu ya datangnya dari berkawan. Orang senang sama kita. Dan bagaimana mungkin orang mau senang sama kita kalau nggak mau bantu orang. Terus kalau lembur aja perhitungan gitu. Ya maksudnya kayak apalagi nilai plus kita loh gitu loh maksudnya. Benar. Hidup kita, pengetahuan kita udah standar gitu kan. Terus nggak ada lebihnya gitu. Tenaga pun pelit ya kan. Iya, tenaga pun pelit. Jadi orang mau merekom kita tuh dari mana, dari sisi mana gitu. Benar sekali. Pintar pun kita, S3 pun kita sekalipun, tapi kalau kita pelit kayak gitu nggak dipakai orang tuh, yakin lah. Jadi oleh sebab itu jangan didengar-dengar kali motivator tuh seumpama bertolak belakang dengan yang kita pahami di agama. Karena goalnya agama lah. Baik Bang Ginahar, untuk sesi kedua ini luar biasa. Terkadang kita emang harus keluar dari SOP Bang ya, dalam pekerjaan atau mungkin dalam kehidupan untuk mencapai kehidupan yang memang lebih baik, sadar diri. Nah, aku nanti bakal bacain pertanyaan Bang Ginahar ya. Ini satu pertanyaan aja yang udah masuk dari WhatsApp Pro 2. Tapi sebelum itu sahabat kreatif, kita break dulu nih biar makin asik lagi untuk ngobrol di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, stay terus di Sharing Time dengan Bang Ginahar. Halo Bang Ginahar. Ya, halo Bang Argo. Oke Bang, ini aku mau baca pertanyaan karena emang waktunya udah mepet sekali. Satu pertanyaan aja nih Bang Ginahar ya, dari WhatsApp Pro 2 aku udah ngecek. Ada Rizky yang ikutan gabung nih. Selamat malam Bang Argun. Selamat malam Pak Ginahar.
Aku Rizky pengen bertanya nih soal sadar diri. Jadi kan kita sama-sama tahu nih kalau emang sadar diri itu ada yang nggak bisa kita ubah dan ada yang bisa kita ubah. Nah terkadang aku bingung nih, ada yang bisa aku ubah dan juga ada yang nggak bisa aku ubah. Jadi aku bingung gimana caranya nentukan hal-hal yang emang bisa diubah dan hal yang emang nggak bisa diubah. Biar aku lebih dalam soal sadar diri ini karena emang penting sekali malam hari ini. Makasih kata dia. Yang pertama, jangan manggil bapak, kita sebaya loh. Iya, itu dah aku terkejut Pak pula kata. Iya. Aduh, gila tua banget gua. Itu yang pertama ya, itu yang paling penting tuh yang pertama tuh. Iya, itu yang paling penting Yang harus paling abang penting ya. Aku terkejut juga dari bacanya Pak. Iya, Mak. Pak. Aduh, Mak. Aduh. Enggak. Ini suaranya aja yang tua nih, aslinya enggak lah. Habis itu yang kedua tuh bagaimana menentukan mana yang bisa mana yang enggak. Oke lah, itu kita mungkin kalimat itu muncul dari yang semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Aku lebih sepakat antara mau dan tak mau sebenarnya. Oke. Jadi kalau ditanya bisa gitu ya, aku mau nanya balik sebenarnya sama Rizky. Ki, waktu kau lahir di dunia ini apa yang kau bisa gitu? Iya. Nggak ada, udah jujur lah, nggak ada. Makan pun nggak pandai gitu, diajarin kan gitu. Jalan juga nggak pandai, diajarin. Apalagi yang standar ya. Ngomong juga tuh diajarin kita sama bapak kita. Papa kayak gitu kan orang tua kita gitu. Benar-benar. Jadi maksudku nggak ada ya loh. Kita tuh terlahir dengan ketidakbisaan semua hal. Hanya saja naluriah kita itu mau belajar waktu masih kecil. Jadinya kita bisa gitu. Oleh sebab itu nggak usah dipikirkan nih bagaimana merubah, bagaimana caranya agar yang tak bisa ini, mana menentukan yang tak bisa, yang bisa. Enggak, kau mau dulu gitu. Kalau kau mau, aku yakin semuanya jadi bisa gitu. Amin. Semuanya jadi bisa tuh kalau mau ya. Karena memang yang sulit nih mau ini, karena mau berkaitan erat dengan apa yang jadi harapan, apa yang jadi cita-cita gitu. Oke. Jadi berhubungan erat lah itu. Oke, berarti harus dari kemauan dulu Bang Kinahar ya? Iya. Oke Ki, udah terjawab Ki ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terakhir Bang Kinahar, boleh nyampaikan kesimpulan soal sadar diri ini Bang. Karena emang ini benar-benar sangat penting dan semuanya udah terjawab soal sadar diri. Silakan Bang Kinahar. Jadi balik ke sadar diri ini ya terkait juga dengan yang disampaikan oleh Rizky tadi gitu ya. Bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Kayak cerita kita di awal orang yang numpang di rumah Bang Argun tadi gitu. Yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, kita tuh kayak gitu loh gitu. Mau dari skala pekerjaan, apalagi dari skala kehidupan sebagai manusia gitu. Nah, jadi sadarlah kita ini bisa semuanya tuh karena dibantu orang lain. Yang kita miliki saat ini atau bahasa yang kita mahir sekarang ini, kita mahir listrik kah, kita mahir otomotif kah, itu semua berawal dari ketidakbisaan. Terus kita tuh semuanya itu kita sekarang digelar orang mahir itu juga karena dibantu orang. Berapa kali kesalahan yang kita buat, berapa kali orang mau membimbing kita, ngajarin kita sampai kita di posisi mahir lah gitu ya. Nah, sadarilah bahwa nggak kemahiran yang kita punya pun itu juga dari bantuan orang gitu. Jadi sadar, oleh sebab itu jangan petentengan. Aku cuma mau bilang itulah, nggak usah petentengan, nggak usah kereak kalau orang Medan bilang gitu. Nggak usah kau ngeluh dengan keadaanmu gitu. Enggak, karena itu tak akan merubah apapun. Betul-betul nggak akan merubah apapun. Berani hidup, berani menjalani problem itu gitulah. Jadi kalau kau nggak mau menjalani problem, kau jangan hidup. Karena hidup ini ya problem. Nggak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Mungkin di minggu depan kita akan bahas itu. Bahwa kebahagiaan itu dari keberhasilan kita mengambil makna dari problem-problem yang kita hadapi gitu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ketika itu mampu diselesaikan, di situ baru bahagia itu. Jadi tidak ada yang bahagia aja, itu tidak ada. Yang mulus-mulus aja itu tidak ada. Tidak ada. Nah oke, terakhirnya ya udahlah, sadar dirilah kita ini siapa, kita ini apa gitu kan. Oleh sebab itu ya teruslah tolong orang. Sampai dimanapun posisimu, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun gelar, sebanyak apapun gelarmu gitu ya. Tetaplah untuk mau menolong orang lain. Benar. Bantu orang lain. Dan yang belum sampai banyak gelarnya, yang belum banyak keahliannya gitu, apalagi yang model begitu gitu ya. Ya bertanyalah, jangan malu untuk bertanya, jangan malu mengakui kesalahan, jangan malu minta maaf. Itu nggak mengurangi hargamu, bahkan itu yang akan membuat hargamu semakin tinggi. Berani mengakui kesalahan dan berani untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi.
Terus bagian di tempat kerja yang masih ngeluh, sadarlah bahwa perusahaan itu sudah memberi banyak loh sama kita gitu. Yap. Jadi balik lagi ke pernyataannya Presiden Amerika yang saya lupa dan namanya siapa. Jangan pernah kau tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanya apa yang telah kau berikan pada negaramu. Jangan pernah kau tanyakan apa yang telah diberikan pekerjaan ini, tempat kerja kita ini sama kita tuh gak usah kau tanya, tapi coba tanya apa yang udah kau berikan gitu, berapa banyak yang udah kau berikan. Karena banyak pun yang kita berikan sebenarnya itu juga bukan semata-mata menguntungkan perusahaan. Misalnya marketing, dapat banyak proyek. Semua proyek yang kita dapatkan, yang dikasihkan ke perusahaan, pada hakikatnya itu juga untuk membantu banyak kawan-kawan kita lagi yang lain yang jadi pegawai di perusahaan itu gitu lah. Benar. Jadi sebenarnya hukumnya tuh kayak asuransi mungkin ya, kayak asuransi. Jadi kalau kita nggak sakit, terus nggak mau pakai asuransi, nggak gitu logikanya. Kalau kita nggak sakit, bayar aja. Karena uang yang kita bayar ketika kita tidak sakit, itu akan digunakan oleh asuransi untuk nolong orang lain yang sakit. Gitu. Jadi ya ini amal jahiliyah tuh begitu juga konsepnya gitu lah. Sedekah tuh begitu juga. Nggak harus dong dia langsung berguna untuk kita, tidak begitu gitu lah. Jadi dia sadarlah, kita sadar diri, jadinya biar nggak mudah kita untuk ngeluh ya. Itu aja sih Bang Argun. Makasih banyak Bang Argun. Oke, Bang Ginahar, terima kasih banyak untuk malam hari ini udah nyempetin waktu lagi untuk join di Pro 2 FM Radio Medan, sharing time dan ngobrolin sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Bang Ginahar, sehat terus ya. Ntar kita dapat ketemu langsung di Pro 2 FM Radio Medan. Ntar kita jadwal Bang ya. Oke, siap Bang Ginahar, sehat selalu. Salam buat keluarga dan salam buat teman-teman di sana Bang Ginahar ya. Makasih Bang Ginahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.